terima kasih. Selamat sore kepada rekan-rekan wartawan, media massa, media lain yang saya hormati. Pada hari ini saya diundang di sini untuk bertemu dengan rekan-rekan sekalian. Tahu bahwa saya paslon nomor 2 misi adalah untuk Papua Selatan mandiri, unggul, mampu, dan tidak. Bapak Ibu sekalian, dalam visi itu sudah tergabung dalam misi-misi kita dan program-program unggul kita yang sekarang. Nantinya saya akan terpilih sebagai Gubernur Papua Selatan dan Wakil Gubernur Papua Selatan adalah Saudara Wahyu Kurita. Bahwa kita dari sisi pendidikan, kita punya program-program adalah salah satu adalah membuat asrama khusus untuk anak-anak sekolah dari tingkat SLTA, SMP dan SMA kita akan berikan. Tapi di tempat-tempat bukan semua di distrik-distrik, tapi distrik-distrik yang kita lihat populasi juga banyak dan jumlah anak sekolah yang lebih banyak, kita cari distrik yang strategis bisa dijangkau oleh distrik-distrik yang lain. Nah, kita membentuk asrama untuk menampung anak-anak kita di sini. Karena ini anak-anak perlu ada lihat bahwa perkembangan di Papua Selatan ini banyak anak-anak yang tidak sekolah akibat karena mungkin karena keberadaan ekonomi orang tua, pengaruh lingkungan dan lain-lain. Sehingga anak ini harus perlu kita bina mereka, kita selamatkan, kita didik dengan baik, jam belajarnya, terus jam makannya, jam berdoanya, sehingga besok depan mereka sehingga disitulah terbentuk karakter, ya, perilaku mereka menjadi orang-orang yang siap menghadapi tantangan ke depan. Yang kedua, dari bidang kesehatan. Dari bidang kesehatan kita punya proyek unggulan adalah salah satu adalah Dr. Engkol, rumah sakit berjalan. Ini penting, rumah sakit berjalan. Karena apa? Kami lihat di masyarakat kita khususnya banyak orang tidak mampu, banyak orang sakit yang tidak bisa datang ke rumah sakit disebabkan karena tidak memiliki uang. Kedua, tidak memiliki transportasi, sehingga banyak yang sakit dan jumlah angka kematian bertambah akibat karena mereka tidak memiliki sarana dan prasarana. Inilah salah satu terobosan kita bahwa rumah sakit berjalan, rumah sakit yang dokter, perawat yang mencari orang sakit, bukan orang sakit datang ke rumah sakit. Ini terobosan yang kita buat sehingga masyarakat itu merasa terlayani. Mereka yang tidak punya uang bisa terlayani, itu salah satu. Yang kedua, mungkin dari bidang pendidikan lain, bidang kesehatan, infrastruktur, ekonomi, kreatif untuk masyarakat. Kami punya program unggulan. Kami punya program 100 hari apabila saya dan Pak Baidi terpilih, ya, terpilih bahwa kita punya program 100 hari yang ada membentuk wirausaha baru sebanyak 10.000 dalam 100 hari. Ini langkah terobosan yang kita buat karena apa? Saudara-saudara sudah tahu bahwa kan pasti akan berkembang di Papua Selatan. Ya, Papua Selatan ini orang Papua harus siap. Ya, orang Papua harus siap. Mau tidak mau kita, Provinsi Papua Gubernur harus bisa mempersiapkan usaha-usaha wirausaha baru sehingga mereka juga bisa bersaing, itu mengikuti perkembangannya. Ini pun tidak kita lepas, tapi kita tetap pantau, kita berikan subsidi, kita kontrol sehingga besok ke depan mereka mandiri, sehingga bisa mengatasi perekonomian mereka. Tadi yang menyangkut pendidikan itu bukan asrama, juga pesantren. Pesantren ini juga anak-anak sekolah kita di situ banyak. Kita berikan bantuan. Dan sampai saat ini juga kan susah. Mereka juga mandiri sendiri dan berat dalam mengatasi ekonomi dan anak-anak
pemilik kampung, kita punya badan usaha di desa, ini kita manfaatkan sungguh-sungguh, kita berikan subsidi dan kita berikan bantuan, kita kontrol, sehingga dalam bantuan itu mereka bisa menggunakan untuk membeli hasil-hasil kebun, hasil tani dari masyarakat, terutama masyarakat kampung yang tidak terdampak. Bisa dibeli dan mereka yang mengolah dan bisa mengolah dan mencari pasaran untuk dipasarkan di pasar. Kira itu. Kita adalah kan pemerintahan yang demokratis, bersih, bersih dan berbasis elektronik. Maka kita besok bahwa kalau memang kita saya terpilih dengan pemerintahan kita keluar pemerintahan kita ubah, kita perbaiki, karena banyak kepala-kepala SKPD yang ditempatkan di SKPD itu tidak sesuai dengan background-nya, tidak sesuai dengan latar belakang ini. Ini sehingga jadi permasalahan di lapangan. Oleh sebab itu besok kita bukan berarti nanti kita terpilih terus kita nonaktifkan semua kepala itu. Oh tidak seperti itu tidak boleh, karena ada ketentuan undang-undangnya. Tidak karena tidak senang terus kita nonaktifkan, tidak seperti itu, tidak benar, karena itu bertentangan dengan undang-undang kepegawaian. Tetapi kita maksimalkan tata kelola pemerintah, struktur organisasi sesuai dengan job description-nya, sesuai dengan background-nya, sehingga pemerintah itu bisa berjalan. Satu lagi kan tempat ketiga akan bagi ya di Jakarta. Nah, persiapan dari Pak Pendomo sendiri dengan ini seperti apa untuk menghadapi debat ketiga nantinya? Karena debat ketiga ini bukan debat yang terakhir yang sebagai indikator pemilih di Papua Selatan melihat pada debat ketiga nanti. Ya, prinsipnya saya dengan wakil saya Pak Ibu Berita, Haji Pak Ibu Berita, kami telah siap untuk nantinya debat di